Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proses produksi susu UHT sebagai bentuk semi-purified proteins dalam industri. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Eka Dianti dengan NIM akhir 003, yang kedua ada Rosi Cecilia Sihaloho dengan NIM akhir 042, yang ketiga ada Widyatari Hayuningtyas Winarto dengan NIM akhir 047, dan yang keempat ada Aina Purnama Zahra dengan NIM akhir 100. Oke, kita langsung masuk ke inti videonya ya. Susu merupakan bahan makanan yang sangat rentan terhadap pertumbuhan bakteri patogen dan psikotropik karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Contoh bakteri patogen yang dapat tumbuh pada susu meliputi Staphylococcus aureus, Salmonella, dan E. coli. Sedangkan bakteri psikotropik pada susu antara lain Pseudomonas fragi dan Pseudomonas fluorescens. Untuk menstabilkan susu dari bakteri, dilakukan proses UHT atau ultra high temperature yang melibatkan pemanasan susu antara 135 sampai 150 derajat Celcius selama 1 sampai 8 detik. Nah, karena kandungan nutrisinya yang tinggi menjadikan susu memiliki banyak manfaat loh teman-teman. Di antaranya, susu dapat meningkatkan imunitas tubuh, memperkuat tulang, memelihara kesehatan jantung, menjaga kesehatan gigi, meningkatkan kinerja otak, dan mendukung berat badan ideal, sehingga susu sangat baik untuk pertumbuhan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai susu UHT. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu susu UHT? Susu UHT merupakan susu yang dibuat menggunakan proses pemanasan yang melebihi proses pasteurisasi. Umumnya mengacu pada kombinasi waktu dan suhu tertentu dalam rangka memperoleh produk yang bernilai jual tinggi dan steril. Lalu, bagaimana ya proses pembuatan susu UHT? Eits, tapi sebelum masuk ke proses, kita perlu siapkan dulu alat dan bahannya. Untuk alat yang pertama ada mesin UHT. Ini merupakan alat utama yang digunakan untuk memanaskan susu hingga suhu yang cukup tinggi dalam waktu yang singkat untuk membunuh bakteri. Alat yang kedua yaitu tangki penerima susu, merupakan tempat susu ditampung sebelum dimasukkan ke dalam mesin UHT. Dan alat yang ketiga yaitu pompa susu. Alat ini digunakan untuk memompa susu dari tangki penerima ke dalam mesin UHT. Next, bahan yang digunakan. Bahan utamanya tentunya adalah susu segar. Kemudian ada bahan tambahan seperti pengatur keasaman, pengemulsi, dan stabilizer. Setelah alat dan bahan siap, kita langsung masuk ke proses produksi yuk. Proses produksi susu UHT terdiri dari beberapa tahapan. Proses pengolahan susu diawali dengan pengujian kualitas susu segar secara fisik, kimia, dan mikrobiologi, serta disaring menggunakan filter khusus. Susu segar yang sudah disaring akan diproses dalam tangki pencampuran. Proses pencampuran atau mixing ini bertujuan untuk mencampurkan susu dengan bahan baku tambahan seperti bubuk coklat, stroberi atau perisa lain, gula pasir, pewarna, dan lain sebagainya. Proses mixing tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Setelah melalui proses mixing, susu dimasukkan ke dalam steam dan harus melewati 2 tahap pemanasan, yaitu tahap terminasi atau pemanasan susu pada suhu rendah sekitar 65 derajat Celcius dan tahap pasteurisasi atau pemanasan susu pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Susu yang telah dipasteurisasi kemudian disterilisasi menggunakan teknologi ultra high temperature atau UHT dengan suhu 135 sampai 150 derajat Celcius selama 1 sampai 8 detik untuk membunuh seluruh bakteri patogen dalam susu. Waktu pemanasan yang singkat bertujuan untuk meminimalisir hilangnya kandungan nutrisi dan menjaga kesegaran susu. Susu UHT kemudian didinginkan hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius. Proses pendinginan ini disebut tahap regenerasi. Susu disaring kembali sebelum nantinya dimasukkan ke dalam tangki aseptik dan tangki pengemasan untuk proses filling dan packaging. Nah, susu UHT yang sudah dikemas dalam kemasan steril siap didistribusikan ke konsumen. Berikut kami sajikan diagram alir proses pembuatan susu UHT agar teman-teman bisa lebih paham ya.
menjaga kualitas susu tetap aman ketika kita konsumsi, susu UHT perlu disimpan dengan baik dan benar. Sebelum kemasan dibuka, sebaiknya disimpan dalam suhu kamar meskipun tanpa disimpan dalam pendingin. Jangka waktu penyimpanan yaitu maksimum 10 bulan. Produk juga sebaiknya disimpan dalam kondisi kering, bersih, dan tempat yang sejuk. Nah, setelah dibuka, kemasan harus ditutup rapat dan disimpan dalam lemari pendingin dalam suhu 4 derajat Celcius. Produk harus dihabiskan maksimal dalam 7 hari, namun sebaiknya langsung diminum habis setelah dibuka supaya tetap terjaga kesegarannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video yang kami sajikan dapat menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa di next video.